Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Surat 17 ayat 11. Surat 17 Al-Isra atau Bani Israil ayat 11. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyilakan saya untuk beberapa puluh menit, mudah-mudahan tidak sampai 1 jam, beberapa puluh menit, untuk sama-sama, sebenarnya bukan saya menyampaikan tausiah apalagi nasihat, tapi sama-sama menguatkan keimanan, memperkokoh keimanan kita, seperti yang disampaikan para ulama hadis, terutama Al-Imam Ahmad bin Hambal diantaranya. Beliau menyebutkan wa yaqwa bil ilmi, keimanan akan bertambah kuat, tidak lain dan tidak bukan karena ilmu, tentunya yang bersumber dari Quran dan Sunnah, Sunnah pun yang sahih, minimal hasan. Jadi menurut beliau, dengan ilmulah keimanan kita akan yaqwa, bertambah kuat. Jadi kita sama-sama berikhtiar, berusaha memperkokoh keimanan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas malam ini adalah ilmu yang dimaksud. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja pada ayat tadi, karena walaupun pendek ayatnya, tapi arapal ente bu, ayatnya pendek gitu. Atau tak apa, ponok teuing pameng ya. Kalau panjang baru apalagi ponok wae tak apa, piraku anu ponok tak apa anu panjang apa begitu. Ayatnya kalau tidak salah utuh ini, ayat 11 itu bisa dicek di Quran. Kalau di Quran yang ada di rumah saya memang hanya seperti ini ayatnya gitu, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak diubah, tidak diganti. Kata Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Kalau kita bagi, kita potong dulu sebelum dipahami secara keseluruhan, potongan pertama dan potongan kedua. Potongan pertama adalah akibat dari potongan kedua ayat ini. Jadi akibat dan sebab. Akibat dulu, lalu sebab. Jadi sebab diakhirkan gitu. Kata Allah, wa yad'ul insanu bisyarri. Wa yad'u pakai wawu, tetapi wawunya istinaf, bukan atop, bukan lil hal. Wawunya istinaf. Wa yad'u asalnya panjang, yad'u pakai wawu. Kenapa panjang? Karena bentuk fi'il mudhari.
Yang fi'il madinya panjang, da'a yad'u, tetapi wawunya dibuang. Bukan hanya pada ayat ini saja. Sanad'u zabaniyah, sanad'u, mana wawunya? Mahzub, dibuang. Kenapa dibuang? Karena tidak dilafadkan walaupun disebut. Sok sanaos wawuna diserat tapi moal diawas karena menghadapi alif lam. Wa yad'ul insanu bisyarri, dan manusia dalam kitab-kitab tafsir disebutkan manusia di sini adalah jenis, bukan manusia orang tertentu. Si anu maksudnya bukan itu, tapi jenis manusia. Kita bisa masuk tidak berarti? Kita manusia bukan? Laras? Berarti masuk. Kadang-kadang kita seperti ayat ini. Itulah kenapa saya sampaikan manusia di sini menurut para ulama tafsir menunjukkan jenis manusia. Bukan manusia di sini si A, bukan. Si B, tapi jenis manusia seperti ini. Wa yad'ul insanu, dan manusia berdoa bisyarri, kejelekan. Manusia itu ada yang isi doanya bukan sesuatu yang baik, tapi yang jelek. Pernah kita berdoa kejelekan? Allahumma anhu, ya Allah laknat dia, kantos gitu. Allahumma gdibhu, ya Allah benci dia, marahi dia. Pernah? Sok emut-emut, kantos nanti. Bisa jadi yang jadi objeknya bukan orang lain, bisa jadi diri kita sendiri. Kalau begitu ya Allah matikan saya sekarang, kantos enu gitu. Atau kita sendiri pernah melafadkan panyawatna, oh ini maksudnya bukan yang jelek kalau pakai panyawatna. Ya Allah, kalau begitu binasakan saja anak saya ini. Baong, oh ini nih baong, berarti dorongan dari apa? Biasanya kesal. Pernah kita merasa kesal? Kasaha? Ka suami, ka istri. Pernah kesal pada suami, Pak? Ibu? Bu pernah kesal pada suami? Bapak pernah kesal pada istri? Pernah kesal pada anak? Pernah kesal pada tetangga? Pernah kesal pada orang lewat? Nuju nyeri waos, ngalangkung motor nu non knalpotna gandeng. Pernah kesal? Pernah tidak dengan kesalahan itu sampai muncul doa gitu, tapi kejelekan? Pernah tidak? Saya ini kan sama dengan bapak dan ibu mungkin. Orang sekarang itu apa, jarang di rumah gitu, jalan-jalan Sebagian tulisan itu dilarang buang sampah di sini, seueur namanya. Sebagian menulisnya dengan tempat buang sampah orang gila, ada. Ada juga yang buang sampah di sini berarti monyet, bari gambar monyet. Sampai ada saya pernah baca, bukan hanya satu dua, ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Bapak Ibu pernah menemukan? Eta doa kan itu? Ya Allah cabutlah, tuh doa sanes. Doa kejelekan kebaikan. Kejelekan, kenapa sampai muncul doa yang jelek?
dari kesal pasti gitu. Di kumaha deui katanya ya runtah ya numpuk wae di dia sampai muncul tulisan doa diijabah moal tah gitu. Bagaimana kalau diijabah? Pek teh nu miceun runtah teh saha? Sanes. Pak atuh da teu aya deui teh tempat miceun runtah, abdi teh miceun runtah di dinya we alah. Kumaha pami diijabah? Mangkaning di luhurna seratan kenging urang. Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Pek teh suami atau istri atau anak. Bagaimana kalau diijabah kira-kira? Rewas moal. Rewas. Karena pasti tulisan itu ditulis dorongan dari kesal. Makanya kata Allah, bukan hanya yang baik, kadang-kadang manusia berdoa itu menurut ayat ini. Wa yad'ul insanu bisyarri. Manusia berdoa kejelekan. Du'aahu bil khair. Di fathah. Du'aahu. Hamzahnya di fathah. Jadi apa? Secara i'rabul Quran. Karena fi'ilnya yad'u. Doa itu masdar dari yad'u. Berarti maf'ul mutlak gitu dalam ilmu nahwu. Maf'ul mutlak berarti. Dan manusia ada yang berdoa yang jelek seperti ia berdoa yang baik. Nuju normal mah langki ngaduan seperti tadi. Teu kesel teu naon langki deui ka tadi. Ya Allah cabut nyawa, tidak. Tapi karena kesal. Biasanya kesal seminggu sekali, sebulan sekali, Bu. Hah? Masa tiap detik kesal gitu. Lebih sering mana kesal dengan tidak kesal? Normalnya kita kesal tidak? Normalnya kita ya teh normal teh nu kesel nu teu. Nu teu berarti normal kesal ini insidental. Yang normal, yang sering bil khair, doa itu kebaikan. Barusan sholat maghrib berdoa tidak kita? Namanya sholat maghrib ngaduan teu? Minta apa? Wah banyak, Bu. Mulai Allahumma ba'id 1, Allahumma naqqini 2, Allahumma gsilni 3, ibtitah hungkul getos 3. Komo dietang duwi ka salam, tos salam teh ngadoa deui teh? Ngadoa deui. Duduk antara 2 sujud saja berapa macam yang kita pinta? Emot-emot tadi. Duduk antara 2 sujud berdoa apa kita? Kalau doanya lafad Imam At-Tirmidzi, Allahumma, bukan Robbi, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warjukni, nyunkeun sabriji 5. Pada satu posisi minta 5. Ibtitah tos 3, ya 5, 8. Ruku sujud minta tidak? Ruku doanya apa tadi? Ada yang paling sahih doa ruku, doa sujud. Yang lain juga sahih, tapi ini Bukhari, Muslim gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhana rabbiyal azim ruku, subhana rabbiyal ala sujud. Tapi yang tadi doanya 2 macam langsung. Doa pujian, sanjungan, dan doa permintaan lengkap. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ini doa sanjungan pujian. Allahumma gfirli permintaan. Pendek tapi lengkap gitu. Kesimpulannya banyak yang kita pinta. Yang baik, yang jelek.
yang baik semuanya. Nah, normal ya, bukan karena kesal, tapi dalam keadaan ikhtiar kita normal. Seperti halnya kita berdoa yang baik, kata Allah, ada juga orang yad'ul insanu bisyarri, berdoa yang jelek. Kenapa demikian? Tadi di mukadimah saya sampaikan. Ini akibat dari apa? Dupi jalmi ngadoa nu awon lantaran naon tah? Sikap apa yang diambil? Wa kanal insanu ajula. Ini dan keadaan manusia itu ajula. Perhatikan lafaz ajula. Wajan apa? Dalam ilmu sorof ada wajan kan? Wajan apa? Ajula. Wajan fa'ul. Asalnya al-ajalah, ajil. Apa itu ajil? Gurung gusuh. Gurung gusuh apa bahasa nasionalnya, Bu? Hah? Apa? Tergesa-gesa. Raos gurung gusuh. Tergesa-gesa, yaitu gurung gusuh. Lihat lafadznya, ajula. Wajan apa tadi? Wajan fa'ul. Bukan ajil, tapi ajul. Menurut Syekh Mustafa Gulaya ini dalam buku bahasa Arab beliau 3 juz, Jami'ud Durusil Arabiyah, wajan fa'ul itu termasuk mubalaghah atau sigoh mubalaghah. Apa itu sigoh mubalaghah? Lafaz yang punya makna lebih gitu. Sampai maha. Bahasa Sunda manawan kacida gitu. Ajula, sangat tergesa-gesa. Cobi bahasa Sundakeun, Bu. Naon sangat tergesa-gesa? Hah? Tukang. Nah, itu. Tukang gurung gusuh. Saur Allah sani saur abdi. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Jalmi teh tukang gurung gusuh rumaos teh. Urang sok gurung gusuh tara. Sabaraha kali kantos gurung gusuh? Menurut ayat ini seperti itulah manusia, watak kita. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu akibat dari ajula ini itu yang tadi. Ngadoa teh sanes nu sarae tapi nu awon ge deui ka ngadoa ka Allah, ya Allah cabutlah nyawa saat tadi. Bab sampah sudah separah itu ya, para penjaga kebersihan gitu, nu berseka di lembur teh gitunya, nu ngabala atau moal aya damel ibunya pamit aya tukang ngabala bersih teras gitu, tukang sapu hawatos. Jadi menurut ayat ini poin penting bagi kita. Yang namanya al-insan, manusia itu ajula, bukan ajila. Ajula, tukang gurung gusuh. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama terhadap lafaz ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sejak kecil Rasul melihat bintik-bintik kecerdasan. Alit keneh ge tos katinggal ku Nabi. Ieu murang kalih teh encer uteugna. Di antaranya apa? Ibnu Abbas di antaranya pernah bermalam di rumah bibinya.
Salah seorang bibi Ibnu Abbas itu isi Rasul juga, Ummul Mukminin. Dalam sebuah hadis disebutkan bantal itu satu, Bu. Bantal teh Rasul teh hiji. Palih dia Rasul dan istrinya, palih dia itu Ibnu Abbas gitu. 3 kepala 1 bantal mungkin gitu. Kalau kita 1 kepala berapa bantal? Jantan benghar orang, benghar Rasul. Benghar orang, benghar Rasul. Benghar orang bantal garu sabriji. Tacan guguling. Tapi pernah Rasul kurban 100. Benghar orang, benghar Rasul. Bulan, nah bantal hijinya. Hari kurban 100 kunya lira. Orang mah hiji ge sapi kutujuhan ai bantal pebalatak. Di benghar ku bantal. Bantal itu 1. Kepala Rasul dan istri sebelah sini gitu. Kepala Ibnu Abbas sebelah sana. Hiji bantal. Ya teh masta kanu alit bantal nu ageng. Hah? Bantal nu ageng masta kanu alit. Bukan, qanaahnya Rasulullah seperti itu. Juhudnya beliau. Rasul bangun malam, wudu, sholat. Ibnu Abbas hideng. Nah ini hideng, bukan hideng. Hideng. Alit keneh Ibnu Abbas teh. Tapi dengan sendirinya dia bangun juga, dengan sendirinya bersuci juga, dengan sendirinya ikut sholat malam juga. Ya dengan sendirinya. Bukan dibangunkan oleh Rasul, apalagi dibanjur. Bukan. Berarti anak ini anak yang cerdas. Kunyalira. Gugahna teh. Apabila Rasul qada hajat, Ibnu Abbas hideng menyediakan air untuk bersuci. Bari alit keneh tos hideng, berarti ieu murang kali encer kulad. Encer begitu. Sayang kalau kecerdasan anak ini untuk kepentingan dunia. Makanya Rasul mendoakan Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah anak ini fiddin, dalam urusan agama, dan ajari anak ini takwil, tafsir, kemampuan menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, ajulan itu apa? Dojiron, kata beliau. Dojir. Apa itu dojir? La sobro lahu, kurang sabar. Dojir kurang sabar. Wa kanal insanu ajula, dan keadaan manusia itu sangat tergesa-gesa. Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah la sobro lahu, kurang sabar. Apa lawan dari tergesa-gesa, Bu? Sawangsulna gurung gusuh naon? Hah? Sabar. Gurung gusuh ieu mah sanes engal-engalan. Bedanya. Ieu mah engal-engalan, sawangsulna naon? Lelet gitu. Ieu mah gurung gusuh. Naon sawangsulna gurung gusuh? Sabar. Makanya kata Ibnu Abbas, ajulan itu la sobro lahu. Pernah tidak menemukan ayat pasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Kantos menakan ayat gitu? Kantos neme. Kata Allah, pasbir, bersabarlah engkau Muhammad.
Kama sobaro ulul azmi minar rusul, sebagaimana telah sabarnya ulul azmi dari para rasul. Wala tastajil, dan janganlah engkau tergesa-gesa. Jadi sawang sunat tergesa-gesa teh gurung gusuh teh sabar. Makanya wajar Ibnu Abbas menafsirkan ajulan itu dojiron. Dojiron itulah sobrolahu, kurang sabar. Nunamina jalmi mah kurang sabaran. Sim kuring mah ngaraos-raosnya lira we nya we nya. Sok kurang sabar orang. Upami kurang sabar biasanya hoyong naon? Hoyong burung gusuh teh ya. Disebutnya oleh para ulama istijal. Salah satu penyakit kita, salah satu minus kita, kejelekan kita adalah istijal. Hoyong burung gusuh. Naon burung gusuh teh? Burung gusuh naon? Tos pada uninga salah nama. Walaupun bapak ibu tidak bisa menyebutkan dengan kata-kata, tapi di benak sudah jelas gurung gusuh teh kitu. Talabu tahsili syai' qabla maji'i waqtihi, begitu definisinya. Imam Al-Munawi dalam syarah Jami'us Shogir. Jadi Imam As-Suyuti menyusun kitab hadis berdasarkan urutan huruf abjad, huruf kamus, huruf hijaiyah. Hadis dari alif, dari ba, dari ta, sampai dari iya. Beliau kumpulkan kurang lebih 10.000 hadis. Lebih sedikit. Berarti wawasan hadis Imam As-Suyuti luar biasa. 10.000 hadis dari berbagai kitab hadis, lalu disusun oleh beliau berdasarkan huruf, kalau bahasa kita huruf hijaiyah. Hadis tina alif, toseep tina alif, ba, ta, sa, jim sampai iya. Bahkan beliau sebut mukhoridnya siapa, yang meriwayatkannya siapa hadis ini. Bahkan beliau sebut derajatnya bagaimana di kitab ini. Kalau sahih beliau singkat sodha. Sodha, oh berarti sahih menurut beliau. Kalau hadisnya hasan, ha. Kalau hadisnya dhaif, dha. Sudah disusun berdasarkan huruf hijaiyah, disebut yang meriwayatkannya siapa, sampai derajatnya bagaimana. Kurang lebih 10.000 hadis, sobi. Bayangkan, itu baru satu karya beliau, belum karya yang lain. As-Suyuti ini menulis buku lebih dari 300 judul. Urang tos sabaraha judul, Bu? 300 langkung. Satu saja ini luar biasa. Lalu hadis ini diberi penjelasan, syarah, istilah para ulama, diberi syarah oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, syarah Jami'us Shogir. Kata Al-Munawi, yang disebut istijal dalam bahasa kita gurung gusuh, maksudnya adalah talabu tahsili syai', menginginkan hasil sesuatu, qabla maji'i waqtihi, sebelum tiba waktunya. Waktu senateh teu acan tiba, teu acan cunduk, teu acan sumping, tapi urang tos hoyong hasilna, hoyong sumping hasil. Jumaah keluar hasilna teh, urang hoyong dinten naon tah? Bulan ayeuna, Bu. Ayeuna dinten naon ayeuna? Bulan Sabtu. Pada Jumaah sabaraha dinten deui? 7 genep minimal. Hoyong engal-engal tak eta istijal teh. Dalam hal apapun. Kata Allah, wa kanal insanu ajula. Manusia itu seperti itu. Tapi yang lebih menarik, tafsir yang ditulis Al-Jazairi. Mungkin Al-Jazairi itu orang Al-Jazair.
Beliau menulis tafsir Aisarut Tafasir, tafsir paling praktis gitu, paling mudah. Menurut beliau paling mudah teh. Kalau kita baca anger we sesah gitu. Padahal judulnya ge Aisarut Tafasir, tafsir yang paling mudah, paling praktis. Kata beliau, manusia sangat tergesa-gesa itu memang tabu'uhu, kata beliau. Hada tabu'uhu. Kieu tabiat jalmi mah. Cetakan kita memang seperti itu. Terus dicetak ku Allah teh kitu. Tapi ada lanjutannya, kata beliau. Malam yata'addab bi akhlaqil Qur'an wa yatakhallaq bi akhlaqihi. Ini yang menarik menurut hemat saya. Tafsir-tafsir lain tidak sampai seperti ini menjelaskan. Tabiat manusia itu sangat tergesa-gesa itu. Tapi kata beliau, malam yata'addab bi adabil Qur'an wa yatakhallaq bi akhlaqihi. Jika manusia tersebut tidak terwarnai oleh Al-Quran, tidak terpengaruhi oleh Quran, upami teu kapangaruhan Quran mah bakal tetap kitu jalmi teh gurung gusu, tergesa-gesa. Makanya jangan heran, jangan aneh, yuk gaduh wargi ya gurung gusuh wae. Begitulah tabiat manusia bila tidak tersibgoh oleh Quran. Bila adabnya, bila akhlaknya tidak tersentuh Quran, akan tetap seperti itu. Ya gaduh tatangi meniru gurung gusuh wae. Memang seperti itulah tabiat manusia kalau tidak terpengaruhi oleh Quran. Berarti pemahaman baliknya bagaimana, Bu? Kalau kata para ulama, mafhum muhlapahnya bagaimana? Bila kita tersentuh oleh Quran, apakah akan tetap bertabiat seperti itu? Kalau tersentuh oleh Quran, tidak berarti. Upami sering kacebor ku Quran, kumaha kacebor ku Quran teh? Pengertiannya bagaimana? Realnya sering dicebor ku Quran, kan tingkat tinggi itu kata-kata itu ya. Tersentuh Quran tidak akan tetap ajula. Ini menurut Al-Jazairi, sangat mendalam gitu, kata beliau. Jadi kata beliau, hada tabu'uhu, memang ini tabiat manusia. Selama dia tidak terpengaruhi, tersiram, tersentuh oleh Quran. Hartosna nutos tersentuh Quran mah moal ki teu sabaran teh upami tara kacebor ku Quran. Sering kacebor ku Quran piraku teu sabar-sabar gitu. Menarik ini paparan Al-Jazairi. Kita uji betul tidak? Tabiat manusia itu ajula, sangat tergesa-gesa. Tetapi bila tersentuh Quran, tersibgoh Quran, terpengaruh Quran mah tidak akan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu apa bunyi Al-Hujurat ayat 6? Kalau bunyinya lupa lagi, apa isi Al-Hujurat ayat 6? Isinya lupa lagi, bingung naros naon deui. Al-Hujurat ayat 6 tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu, gitu ya al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, terima atau tolak? Fatabayyanu, maka selidikilah. Menyuruh apa? Ayat ini menyuruh apa? Upami sumping beja, sumping berita, sumping warto, sumping iber, saur ayat ieu kedah dikumahakeun. Tabayun, apa tabayun? Naon bahasa bal endahna tabayun?
kan? Paluruh, nah tanya paluruh heula, palung tik heula. Dupi maluruh pada melanjami kumaha di paluruh. Bisa yang kurang sabar maluruh mual, namanya lagi kurang sabar. Datang berita dibagaimanakan kalau sekarang, Bu? Iya, di sarean, tahu di sarean? Share langsung, sare ditulisnya kan, di sare, di share di beberapa grup. Ternyata berita itu bohong. Jadi yang pertama kali mengkampanyekan anti hoax siapa? Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Selidikilah. Bisa jadi keluarga berantakan karena tidak patabayyanu. Bisa jadi antar kampung, bahkan antar negara, bahkan antar benua berselisih karena kurang patabayyanu. Bisa jadi adik kakak jadi renggang karena tidak menempuh patabayyanu. Bongan saha gitu kan orang Sunda namanya. Bongan saha. Bukankah Quran itu hudan, petunjuk? Butuh tidak kita petunjuk? Perlu tidak kita petunjuk? Ayeuna upami angkat-angkatan tebih biasanya ngangenawan map. Map itu apa? Petunjuk. Kange nyaba wae di lemur kene perlu petunjuk. Menuju surga perlu petunjuk? Perlu tidak? Kalau kita tidak menjadikan Quran petunjuk, kita pakai petunjuk tidak? Kalau kita tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk, berarti kita memakai petunjuk tidak? Pasti memakai, tapi petunjuk yang lain duka saha. Padahal kata Allah, Quran itu petunjuk, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menerima berita. Patabayyanu, selidikilah. Berarti sikap apa yang harus kita ambil? Ada berita, selidiki. Itu sikap apa? Tidak tergesa-gesa. Berarti Allah menyuruh kita untuk tidak ajulan dalam menerima berita. Kita praktekkan tidak ayat ini biasanya? Dipraktekkan tidak biasanya ayat ini? Dupi ayat ieu kangge diamalkeun sanes. Kangge diamalkeun. Saur Allah teh amalkeun ye. Upami aya wartos, aya iber, aya berita, teu kenging diterei buleud-buleud gitu nya saudara sepuh. Jangan tergesa-gesa kita menerima, apalagi menelan bulat-bulat. Tapi patabayyanu, selidikilah. Berarti ayat ini melarang kita apa? Istijal, tergesa-gesa. Berarti menyuruh kita apa? Ada riwayat menyebutkan at-ta'anni minallah wal ajala minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan, tapi ta'anni, apa ta'anni? Ketenangan itu dari Allah. Bisa tidak kita tabayun tapi tidak tenang? Bisa tidak meneliti sambil tergesa-gesa? Tidak. Meneliti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tenang, mangkaningnya Bu. 1 detik berapa berita kita terima saat ini? Dalam hitungan detik. Tidak, kalau kita teliti bagaimana? Memerlukan waktu berapa lama? Mending atau sarean langsung di share terang-terang gujrut begitu. Ieu teh ti saha cenah berita teh? Hoak. Padahal kata Allah, patabayyanu, jangan ajula, tapi ta'ani, teliti dulu.
paluruh heula. Suatu saat Rasul mendengar suara gaduh. Sanes gaduh punya, bukan gaduh, ribut. Kata Rasul, masya'nukum, apa kalian? Mungkin yang saya pahami, kenapa ribut? Ngaribut kenawan itu. Kata Rasul selanjutnya, idza ataitumus shalat fa'alaikum bis sakinah. Bila kalian mendatangi salat, maka datangilah salat bis sakinah, dengan bukan sakinah mawadah rahmah ini. Sakinah teh di rumah tangga wungkul urang mah. Bade salat ge saur Rasul kedah sakinah tanpa mawadah wa rahmah. Bila kalian mendatangi salat, fa'alaikum bis sakinah, lakukan dengan tenang. Berarti menyuruh tenang, melarang tergesa-gesa. Dua-duanya. Ketika menyuruh tenang berarti melarang tergesa-gesa. Makanya kata Rasul, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Inilah aturan masbuk, gitu ya. Apa yang kalian bisa mendapatkan, lakukan. Tapi apa yang tidak kalian dapatkan, sempurnakan. Pan aya masbuk gitu. Kumargi ali masbuk, mangkaning ka masjid 2 km lompat. Kabujeng alhamdulillah takbiratul ihram. Haheho ongko, ngoprot ongko, aduh itu kunci motor hilap ngagantel dina motor di dia. Khusyuk moal. Pasti moal. Pasti masanis duka khusyuk, duka moal sanis pasti moal. Karena apa? Tidak mengindahkan arahan dari Rasul, fa'alaikum bis sakinah, lakukan dengan tenang. Nu kabujeng, ikuti apa yang dilakukan imam. Nu teu kabujeng, sempurnakan, kan ada masbuk gitu. Berarti hadis ini pun secara tersirat melarang kita apa? Tergesa-gesa. Tadi dalam menerima berita ini, dalam mendatangi sholat. Dalam hadis Muslim, riwayat Muslim, kalau tidak salah di kitab zikir wa du'a, Rasulullah mengatakan, yustajabu lil abdi, doa seorang hamba itu, seorang mukmin itu akan diijabah, bakal diijabah. Rasul, doa muslim, doa mukmin, malam yad'u biismin au qati'ati rahim, selama tidak berdoa dosa atau memutuskan silaturahim. Malam yasta'jil, selama yang berdoa ini tidak tergesa-gesa, bakal diijabah. Rasul, kajabi upami eusi doana ismin dosa, kajabi upami eusi doana megatkeun tatali wargi, pami telepat bahasa Sunda silaturahim teh tatali wargi. Wargi teh gaya tatali, dipegatkeun, silaturahim diputuskan. Lalu kata Rasul, malam yastajil, selama ia tidak tergesa-gesa. Kartos teh bu, maksud pidauh Rasul ieu. Jadi dalam berdoa ada orang yang tergesa-gesa. Bisa dipahami tidak tergesa-gesa dalam berdoa? Bah? Kalau ibu bapak sudah paham, berarti lebih pandai dari para sahabat gitu. Para sahabat wae teu ngartoseun. Gurung gusuh dina ngadoa kahartos henteu. Para sahabat wae henteu. Pami bapak ibu ngartos berarti lebih pandai dari para sahabat. Para sahabat bertanya, kenapa bertanya? Belum paham.
Ya Rasulullah, kaifal istijal? Wahai Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa yang berdoa? Gurung gusuh kumaha dupi nu ngadua. Kata Rasul, yaqulu, dia berkata, qad da'awtu wa qad da'awtu falam yustajabli. Dia berkata, saya berdoa lagi, sering berdoa, tapi sepertinya tidak diijabah. Payastahsiru wa yada'u du'aahu. Lalu dia menyesal dan berhenti berdoa. Liren weh, nah liren para diijabah wae. Begitulah tergesa-gesa dalam berdoa. Berarti hadis ini pun menyuruh kita untuk apa? Tidak tergesa-gesa. Menurut Ibnu Abbas itulah sabar. Jadi betul apa yang disampaikan Abu Bakar Al-Jazairi. Tabiat manusia memang sangat sering tergesa-gesa. Tetapi bila tersentuh oleh Quran akan berubah, akan beralih. Makanya ada qaid fiqhiyah, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka akan menanggung akibat tidak mendapatkannya. Kartos Bu, hoyong gerak kenging, gurung gusuh hoyong gerak kenging eta, maka ia akan menanggung akibat tidak mendapatkannya. Berbalik dengan man sobaro doparo. Barang siapa yang sabar pasti berhasil. Upami teu sabar sawangsulna. Yang paling akhir ada pepatah dari orang Arab dalam buku-buku balaghah, qablar rima tumlaul kanain. Sebelum memanah harus dipenuhi dulu sarung panahnya. Kartos sebelum memanah penuhi dulu sarung panahnya. Jo manah we mana cenah teh pentangna. Oh, kosong kene gitu. Berarti harus sabar, harus tenang. Ayat berapa tadi Bu? 11 surat Al-Isra. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia ada yang berdoa yang jelek seperti berdoa yang baik, dan keadaan manusia sangat tergesa-gesa. Tetapi kata Al-Jazairi, bila tersentuh oleh Al-Quran, tersibgoh oleh Quran, tidak akan tetap seperti itu. Maka mudah-mudahan hikmah, manfaat, faidah dari pengajian seperti ini untuk mengeluarkan dan merubah, mengalihkan kita dari tabiat tergesa-gesa menjadi pribadi yang sabar, tenang. Mudah-mudahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.